Ini satu kebun saya tanami pohon singkong semua. Jarak tanam antara pohon satu dengan yang lainnya adalah 60 hingga 70 cm. Nah, di sini saya kalau hanya memperlihatkan dari hasil panen takut nanti disangka pamer ya. Kalau saya hanya berbicara tutorial saja takutnya nanti dikata gedabrus. Nah, apapun itu pendapat para pemirsa, saya menghargainya. Tapi semoga dengan kehadiran saya di sini dapat memberikan kemanfaatan ataupun keuntungan bagi pemirsa yang memang berbudidaya ingin menanam pohon singkong. Agar hasilnya melimpah, panennya panen raya, dan juga memiliki umbi yang lebat, selain itu super besar alias super jumbo. Nah, saya ingin memberikan tutorial tanam stek berdiri ataupun seperti umumnya yang dilakukan oleh orang lain ya. Nah, perhatikan ini, agar memiliki umbi yang lebih lebat, ini cara menanamnya itu jangan terlalu dalam. Ini tampak sekali ya, dari pertumbuhan singkong ini bahkan sampai terlihat di permukaan tanah. Nah, cara menanamnya ini kedalamannya itu sebaiknya hanya menggunakan hitungan ini saja ya. Jadi tidak menggunakan media sentimeter. 1, 2, 3, 4 maksimal paling dalam. Jadi 4 gini aja. Jadi cara panennya pun akan lebih mudah. Selain itu, keuntungan dari menanam dangkal seperti ini, dia akan memiliki umbi yang lebat. Walaupun media tumbuhnya singkong ini sangat terbatas, akan tetapi akan memberikan keuntungan yang lebih besar karena akan lebih cepat untuk panen disebabkan karena tanah itu kan semakin ke dalam dia akan semakin padat, sehingga untuk pertumbuhan singkong kalau terlalu dalam maka sudah dapat dipastikan umbinya akan semakin sedikit juga semakin kerdil. Kalau untuk urusan keberhasilan memang fondasi utamanya adalah media tanam atau lahan tanam itu sendiri. Berbicara tentang lahan tanam mungkin akan memiliki argumen yang berbeda ya. Nah, sekarang saya lebih tertarik ingin membahas bibit unggul ataupun bibit super tentang singkong. Umumnya orang menanam dengan bibit supernya yang seperti ini ya, lihat, karena ukurannya itu sudah lumayan besar ya. Akan tetapi perlu difahami bahwa bibit yang paling unggul adalah bibit yang seperti ini. Ini adalah jenis bibit babon singkong. Jangan mempergunakan bibit singkong yang terlalu kecil, karena nanti dia akan berfokus terhadap pembesaran batangnya terlebih dahulu, baru akan berfokus terhadap umbinya. Itu artinya kemungkinan besar panennya justru akan lebih lama. Nah, gunakanlah bibit yang sudah berukuran besar. Nah, jangan menggunakan juga dari cabang seperti ini. Perhatikan, lebih baik kita harus menggunakan babon singkong ataupun indukannya. Jadi batang ini tuh lurus ke bawah langsung ketemu dengan akar. Ini yang disebut dengan batang utama ataupun babon singkong. Karena kalau sudah di areal cabang ini, seluruh nutrisi ataupun makanan yang terkandung di dalam gabusnya ini, di dalam sini sudah terbagi. Nah, memungkinkan singkong ini nanti kalau yang ditanam dari cabang, umbinya hanya akan sedikit. Jadi cukup jelas ya, kita bisa membandingkan mana bibit super, bibit unggul, mana yang bibit tidak layak. Dan setelah kita mengetahui semuanya, saya akan memperagakan bagaimana cara yang benar menanam pohon singkong atau menancapkan pohon singkong. Sepertinya kalimat ini sangat sepele, akan tetapi ini sangatlah menentukan juga apakah panen singkong akan melimpah atau tidak. Mula-mula persiapkan gundukan seperti ini ya. Tujuan dari gundukan adalah ketika di musim penghujan supaya nanti tidak kebanjiran. Karena kalau kebanjiran umbi akan mengalami pembusukan. Nah, ini hanya sebuah ilustrasi saja. Lalu kedalaman yang dibutuhkan untuk media tanam, ini sebaiknya lakukan penggalian pengolahan tanah itu dari 30 hingga 50 cm. Nah, menanam bibit singkong yang salah itu seperti ini ya. Jadi ketika lahan tanam ini sudah siap, ini hanya ilustrasi saja ya, karena saya tidak memiliki gundukan lagi. Jadi jangan menancapkan bibit singkong dengan paksa seperti ini, karena nanti bekas pelepah ini akan rusak ataupun kulit samping ini akan rusak. Perlu difahami sesuai dengan risetnya, seluruh pohon singkong akarnya itu akan tumbuh bermula dari sekitar areal pangkal bawah ini yang paling sudut ini ya pemirsa ya, paling sebelah sini. Ini kalau udah full mentok dia akan muncul
di atasnya, di sekitar bawah areal pelepah ini. Jadi perlu difahami munculnya akar itu berawal dari pangkal dan kemudian dari bawah bekas pelepah ini. Kemudian untuk tunasnya itu dia akan muncul di sebelah atasnya. Kalau akar kan muncul di bawah, kalau tunas yang akan tumbuh munculnya di atas. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah seperti ini, kita harus menggalinya terlebih dahulu. Nah, karena kita ini ingin memendamnya 1, 2, 3, 4, maka kita harus melubanginya terlebih dahulu sedalam dari yang diperlukan ya. 1, 2, 3, 4 ini kan sudah ya. Kalau jika dirasa kurang baru kita lubangi kembali seperti ini. Baru kita lakukan sistem penimbunan seperti ini. Inilah contoh penanaman stek berdiri yang benar. Jangan memaksa batang singkong ini menancapkan main paksa saja ya, tanpa dilubangi walaupun tanah ini sudah kita olah. Keuntungan menanam dengan sistem babon singkong. Perhatikan ya, lihat penanaman dengan sistem yang seperti ini, dengan sistem babon singkong ini, maka hasilnya ini saya rasa tidak akan ada separuhnya nanti. Jadi yang memiliki hasil lebih melimpah itu ciri-cirinya memiliki ukuran yang memang sudah besar. Jadi memungkinkan media tumbuhnya akar itu semakin luas. Itu alasannya ya. Kalau kita menanamnya itu dengan ukuran bibit yang kecil seperti ini, sudah dapat dipastikan umbinya akan sedikit. Walaupun dia akan memenuhi di seluruh bagian tetap saja, karena ini sangat masuk akal sekali ya. Karena ini lahannya itu sangat terbatas sekali. Berbeda kalau kita menggunakan babon singkong, memang sudah berukuran besar, nanti akan mengelilingi di seluruh wilayah paling bawah ini, asal penanamannya benar ya. Oh ya, cara memotongnya sebaiknya jangan menggunakan arit, jangan menggunakan pisau ataupun golok ataupun benda tajam yang lainnya. Karena kenapa? Nanti kulit ini bisa rusak di bagian bawah ini. Karena mengingat munculnya akar berawal dari sini, maka kita harus menggunakan alat yang tajam dengan menggunakan gergaji. Nah, ini saya pikir sudah saya bongkar semua ya, bagaimana cara menanam babon singkong supaya dapat menghasilkan umbi yang jauh lebih melimpah, panen dengan hasil yang memuaskan, tidak seperti umumnya yang dilakukan oleh orang. Nah, bagusnya tuh seperti ini kalau menanam pohon singkong ya. Jadi gulma-gulmanya itu tidak mampu untuk tumbuh. Jadi kita nggak perlu repot selalu membersihkan rumput-rumput yang ada di sekitarnya. Nah, kalau memang kita dapati ada rumput, itu biasanya munculnya itu ketika baru awal-awal penanaman. Ketika pohon singkong sudah mulai tumbuh dewasa, gulma yang berada di bawahnya itu hampir tidak mampu untuk tumbuh. Karena semua makanan ataupun fotosintesis ketika memasak makanan, ketika matahari sedang bersinar itu semua dimonopoli oleh pohon singkong. Jadi jangan heran kalau menanam sayur-sayuran ataupun tumbuhan yang lain di dekat areal pohon singkong rata-rata tidak subur. Nah, saya rasa dari apa yang sudah saya paparkan, bagaimana cara menanam babon singkong yang benar dengan sistem teknik stek berdiri ya, sudah semuanya saya uraikan. Semoga ini akan memberikan kemanfaatan juga hasil yang lebih melimpah ruah untuk pemirsa yang memang ingin berbudidaya menanam pohon singkong.